Sebelum memulai ibadah siang hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikuti instruksi yang diberikan. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Halo teman-teman. Halo, kita kembali lagi di IN Kids Online Service. Yeay! Nama aku Dombu. Dan aku Dombi. Wah, bulan ini kita belajar tentang apa ya? Oh iya, bulan ini kita punya tema. Nah, teman-teman yang di rumah masih inget gak tema kita apa? Coba disebutin. Ayo, apa yuk? Kurang keras. Ya, bener banget, tema kita bulan ini yaitu ketaatan. Nah, ngomong-ngomong soal ketaatan, Dombu pernah gak sih gak taat sama Pak Gembala? Pernah. Ih serius? Kapan? Itulah, inget gak sih yang pagi-pagi banget waktu itu kita diajak sama Pak Gembala menuju padang rumput yang hijau banget. Oh Nah, iya. tapi di tengah jalan aku ketemu sama seekor kupu-kupu. Kupu-kupunya itu cantik banget. Nah, aku mau kejar kupu-kupu itu. Aku pikir aku bisa nangkep kan. Nah, aku kejar. Nggak terasa udah sampai di jauh banget. Aku tersesat. Oh, aku ingat itu. Waktu itu Pak Gembala lagi hitungin domba-domba. Terus kan Pak Gembala punya 100 domba. Kok ternyata waktu dihitung cuma ada 99. Oh, yang satu itu kamu hilang ya? Iya, betul. Wah, Pak Gembala itu khawatir banget waktu kamu hilang. Dicariin kemana-mana. Kamu sih nggak nurut. Iya. Kalau dipikir-pikir ya, waktu itu aku ketakutan banget loh. Aku takut banget. Takut juga dimarahin sama Pak Gembala. Nah, terus habis itu aku sedih kan mikirin, aduh Pak Gembalanya nyari nggak ya? Terus. Nah, ternyata waktu itu aku nggak sengaja jatuh ke jurang yang dalam banget. Ya, terus gimana? Nah, waktu aku kesakitan, tiba-tiba ada suaranya Pak Gembala. Pak Gembala malah nolong aku, ngangkat aku dari jurang itu. Terus dia mengobati luka-luka aku yang banyak. Wah, Pak Gembala itu baik banget ya. Iya. Sayang banget sama kita ya. Iya. Ih, tapi ngeri kalau nggak taat itu konsekuensinya bisa luka-luka, sakit. Aku nggak mau nggak taat sama Pak Gembala. Betul. Mulai dari saat itu ya, aku berjanji aku tidak mau lagi seperti itu. Aku maunya taat sama Pak Gembala. Bagus. Nah, habis ini kita akan menyaksikan sebuah cerita dari tokoh di Alkitab. Asik. Ih, penasaran kan pasti siapa nih kira-kira tokohnya nih? Ya udah, kita langsung aja yuk, kita mulai. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu. Ayo teman-teman di rumah, siapkan hati, siapkan posisi, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa mengikuti online service dan memuji, menyembah-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, siapkan hati kami, telinga kami mau fokus pada firman-Mu. Kami mau lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berdiri, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ini waktunya kita datang sama Tuhan. Kita sembah, kita puji Tuhan. Yuk! When I lie down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you, and
you Jesus. Kami mau menyanyikan lagu ini Tuhan dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama katakan, day by day I'm learning to love you. Day by day I'm learning to serve you. Take my hand, you'll never walk away. As you change my heart, day by day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. Take my hand, you'll never walk away. As you change my heart, day by day. Mari sekali lagi kita nyanyikan sama-sama, day by day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. Take my hand, you'll never walk away. As you change my heart, day by day. Thank you, Lord. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. Take my hand, you'll never walk away. As you change my heart, day by day. Day by day, katakan day by day. Day by day, sekali lagi. Day by day. Day by day. Yes Lord Jesus. Benar Tuhan, ajar kami Tuhan, hari demi hari Tuhan, untuk mengasihi Engkau Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan kepada setiap hati kami Tuhan. Biar benih firman-Mu Tuhan itu boleh bertanam di dalam hati kami Tuhan, dan boleh bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan, amin. Tuanku Raja, Nabi Samuel datang menghadap yang mulia Raja. Baiklah, bawa dia masuk. Hai Samuel, apakah engkau datang untuk membawa pesan dari Tuhan? Dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpas semuanya, manusia maupun hewan-hewan yang ada pada mereka. Baik, hamba mendengar firman Tuhan. Maka Saul mengumpulkan rakyatnya yang menjadi pasukan perangnya.
ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Berangkatlah mereka menyerang bangsa Amalek, dan Saul memukul kalah bangsa Amalek. Saul dan pasukannya menumpas semua rakyat bangsa Amalek. Hanya raja bangsa Amalek yang dibawanya hidup-hidup. Juga hewan-hewan tidak ditumpas semua seperti yang diperintahkan Tuhan. Hanya yang tidak berharga dan buruk saja yang mereka tumpas. Sementara mereka membawa pulang hewan-hewan yang gemuk dan tambun. Akhirnya aku dapat mengalahkan bangsa Amalek. Aku sangat senang. Yang mulia Raja, bagaimana dengan domba-domba ini? Apa kita bunuh juga? Sayang sekali Tuanku Raja. Lihat, domba-domba ini gemuk dan sehat. Bukankah bisa kita persembahkan pada Tuhan? Betul juga ya. Yang bagus-bagus seperti ini tidak usah dibunuh, disimpan aja ya. Ada lagi nggak yang lain? Iya Tuanku Raja, ada sapi, kuda juga yang sehat-sehat dan gemuk. Dijaga ya mereka. Tapi kan Tuhan berfirman untuk semua hewan-hewan ditumpas. Ya udahlah, itu jangan dibunuh. Toh nanti juga untuk dipersembahkan buat Tuhan. Ya, dijaga aja ya yang lain. Siap Tuanku Raja. Yang mulia Raja, Nabi Samuel datang menghadap Yang Mulia. Oh ya, bawa dia masuk. Samuel, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan. Lalu kenapa aku mendengar suara kambing domba dan lembu sapi? Itu hewan-hewan terbaik yang ada di bangsa Amalek yang kami bawa untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Sudahlah, sekarang dengarkan firman Tuhan. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpas semua orang Amalek dan semua binatang mereka. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Aku memang mendengar perintah Tuhan dan menumpas semua orang Amalek. Tapi aku membawa rajanya hidup-hidup. Dan setiap hewan yang ada di Amalek sudah kutumpas habis. Tapi memang rakyatku mengambil beberapa yang baik-baik, yang gemuk untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban persembahan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Jangan begitulah. Begini loh, aku kan memang tidak menaati perintah Tuhan secara keseluruhan. Tapi beginilah, ampuni saja aku, kembalilah bersamaku dan aku akan menyembah Allah. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel dan memberikannya kepada orang lain yang lebih baik darimu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, Miss Dewi percaya kalian semua sehat dalam perlindungan Tuhan yang sempurna ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama melihat sebuah drama
ya, yang menceritakan tentang siapa tadi? Iya, kita belajar ya, menceritakan tentang kehidupan Raja Saul ya. Nah, adik-adik ingat ya, di dalam bulan ini, di dalam bulan September, kita belajar tentang ketaatan. Ya, ketaatan. Dan minggu yang lalu kalau adik-adik masih ingat, kisahnya kita belajar tentang ketaatan Nuh, ya. Jadi kita melihat bahwa kita belajar bahwa Nuh, sekalipun Nuh tidak mengerti, tetapi Nuh taat kepada Tuhan. Nah, pada hari ini, minggu ini, kita belajar dari kehidupan Raja Saul. Kalau adik-adik pingin tahu ceritanya ya, lebih detail lagi gimana sih kisahnya, adik-adik bisa membacanya, itu ada di dalam Alkitab ya, ada di 1 Samuel pasal yang ke-15 ya. Jadi adik-adik bisa membaca kisah tadi ya, kisah dari drama yang kita lihat itu ada di 1 Samuel pasal 15 ya. Nah, apa yang terjadi ya dengan kehidupan Raja Saul melalui drama tadi, masih ingat? Ya. Nah, kita lihat kan tadi yang pertama ya. Pertama, Tuhan memerintahkan ya, melalui Nabi Samuel, Tuhan memerintahkan kepada Saul ya, Tuhan memberikan firman, memberikan perintah kepada Raja Saul untuk pergi berperang dan membunuh, menghabisi seluruh bangsa Amalek. Ya, adik-adik ingat nggak ya di drama tadi ya, Samuel datang kasih pesan firman sama Saul. Dan Tuhan perintahkan pergi dan bunuh semua bangsa Amalek. Ya, baik itu manusianya, ya laki-laki, perempuan, semua hewannya, semuanya kamu harus tumpas habis, harus bunuh. Ya, mungkin adik-adik berpikir, loh kenapa ya kok Tuhan suruh Saul membunuh semua bangsa Amalek? Kelihatannya kok kejam ya. Nah, kalau kita baca di cerita-cerita sebelumnya ya, adik-adik ingat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya, dan pada saat itu mereka pernah melewati daerahnya bangsa Amalek. Bangsa Amalek menghalangi bangsa Israel. Mereka tidak mau memberi jalan kepada bangsa Israel, sehingga pada waktu itu terjadi peperangan. Ya, akhirnya bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek. Nah, Tuhan tahu. Ya, jadi kalau adik-adik tanya kenapa kok disuruh membunuh semua bangsa Amalek? Karena Tuhan tahu bahwa bangsa Amalek ini bangsa yang jahat. Mereka tidak suka dengan bangsa Israel, mereka ingin membunuh bangsa Israel. Jadi oleh sebab itu Tuhan memberi perintah melalui Raja Saul untuk membunuh semua bangsa Amalek. Tetapi apa yang terjadi? Masih ingat di cerita di drama tadi? Apakah Saul mentaati firman Tuhan dan melakukan semua perintah Tuhan? Nah, kira-kira apa? Adik-adik bisa jawab? Ya? Ya, kelihatannya ya. Yang pertama, Saul melakukan perintah Tuhan. Iya ya, Saul pergi ya, dia mengumpulkan pasukannya, kemudian dia membawa pasukannya dan pergi berperang ya, melawan bangsa Amalek. Dan apa yang terjadi? Saul dan pasukannya menang ya, mereka menang. Tetapi ternyata Saul tidak melakukan firman Tuhan sepenuhnya. Ingat, Tuhan bilang apa? Bunuh semua, baik manusia, baik hewan, jangan biarkan ada satupun yang hidup. Tetapi yang dilakukan oleh Saul dan pasukannya apa? Apakah mereka membunuh semua bangsa Amalek? Tidak, ya. Rajanya dibiarkan hidup, ya.
Lalu hewan-hewannya apakah semuanya dibunuh? Tidak. Memang dibunuh yang jelek-jelek, tapi yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk diambil. Ya, mereka sayang. Mereka aduh sayang ya kalau dibunuh, ini bisa dibuat persembahan buat Tuhan. Itu alasan Saul ya dan pasukannya. Nah, adik-adik lihat, tapi apakah Tuhan senang? Apakah Tuhan senang ya melihat apa yang Saul lakukan? Tidak. Ya. Bahkan kita lihat melalui Nabi Samuel, Tuhan berfirman lagi kepada Saul bahwa Tuhan kecewa sama Saul. Karena Saul tidak taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Ya, sepertinya Saul sudah melakukan firman Tuhan, tapi tidak sepenuhnya. Ya, dia membiarkan rajanya hidup dan hewan-hewannya yang gemuk-gemuk tidak dibunuh semuanya. Dan bagi Tuhan, ya, ketaatan yang seperti itu, yang hanya setengah, enggak ketaatan yang tidak dilakukan dengan sepenuh hati, itu buat Tuhan sama dengan tidak taat. Ya. Nah, Kak Dewi, Miss Dewi mau kita membaca sama-sama di 1 Samuel ya, di pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 23 ya. Nah, nanti adik-adik bisa baca, ada di layarnya ya. Tetapi jawab Samuel. Jadi ini yang Samuel katakan kepada Saul ketika Samuel datang kedua kalinya. Samuel bilang, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, nah adik-adik, jadi buat Tuhan ya, ketaatan yang Tuhan mau dari kita itu ketaatan dengan segenap hati. Ya, kalau Tuhan, firman Tuhan perintahkan kita melakukan ini, kita lakukan itu dengan sepenuhnya. Ya, jangan cuma separuh, jangan cuma setengah. Karena bagi Tuhan itu sama dengan tidak taat. Nah, karena kita mau belajar ya menjadi anak-anak Tuhan yang taat, maka hari ini Miss Dewi mau kita semua, baik adik-adik, bahwa Miss Dewi ya, kita semua sama-sama belajar. Ya, kita mau belajar untuk mentaati Tuhan itu dengan sepenuh hati, mentaati firman-Nya itu, mentaati firman-Nya. Semua firman-Nya kita perlu taati ya, karena kita percaya ya bahwa Tuhan kita itu baik. Dia Maha tahu, Dia sudah tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi apa yang Dia firmankan, apa yang Dia perintahkan itu pasti yang terbaik. Nah, dengan mempercayai Tuhan seperti itu, maka kita juga bisa belajar untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Miss Dewi mau, yuk mulai hari ini baik adik-adik, baik Miss Dewi, kita sama-sama ya mau belajar untuk mentaati Tuhan sepenuhnya ya, tidak hanya separuh ya, karena itu sama dengan kita tidak taat. Yuk mari kita sama-sama berdoa, kita minta Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita anugerah untuk kita bisa mentaati Tuhan sepenuhnya. Sehingga kehidupan kita ya boleh menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih melalui firman-Mu siang hari ini Engkau mengingatkan kami kembali. Dan kami Tuhan mau berdoa siang hari ini. Tuhan, Miss Dewi mau berdoa untuk semua adik-adik dimanapun mereka ada. Biar Engkau Tuhan setiap hari Roh Kudus terus menolong mereka. Untuk mereka hidup menyenangkan Engkau. Untuk mereka boleh selalu mendengarkan Engkau dan mentaati firman-Mu dengan segenap hati mereka. Biar Roh Kudus yang menolong dan memampukan mereka Tuhan
untuk mentaati dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh senantiasa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk siang hari ini, biar Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan itu dalam hati dan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, seru ya cerita firman Tuhan tadi ya. Ya seru banget. Ternyata serem loh ya. Yang namanya ketaatan itu ya harus taat sepenuhnya. Kalau cuman separuh-separuh itu artinya sama aja nggak taat ya. Iya, dan kita itu harus nurut sepenuhnya sama Tuhan, karena Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Perintah-perintahnya itu semuanya itu buat kita itu yang paling baik. Tuhan tahu yang paling baik buat kita, benar kan ya? Iya betul. Sama halnya juga dengan orang tua, kita harus taat sepenuhnya sama orang tua. Betul. Oke. Nah, sekarang ngapain nih kita nih? Oh iya, minggu ini kita ada challenge enggak ya? Oh iya bener banget, jadi minggu ini kita ada coloring. Wah asik. Ya asik. Itu aku suka banget loh. Iya aku juga suka. Nah teman-teman jangan lupa ya, nanti harus diwarnain yang bagus banget. Terus minta tolong sama mama atau papa untuk foto. Terus upload ya, uploadnya ada di sini. Kirim ke nomor ini ya, jangan lupa. Loh, tapi gambarnya dari mana dapatnya? Oh iya, nah gambarnya itu bisa di print dari link yang ada di description box di YouTube channel ini ya. Yeay, jangan lupa ya teman-teman di rumah ya. Nanti fotonya akan ditayangin minggu depan. Oh wow, keren ya. Oke, kalau gitu udahan yuk. Cuacanya cerah banget ini teman-teman. Iya, kita mau nangkep kupu-kupu itu. Iya itu. Ayo yuk. Udah ya teman-teman ya, sampai jumpa besok ya. Sampai jumpa minggu depan. Iya minggu depan.